Selamat pagi semuanya. Saya mengajak kita melanjutkan renungan kita hari ini. Kita sampai di Mazmur pasal yang ke-21. Mazmur pasal 21, seperti sempat saya share beberapa waktu yang lalu bahwa Mazmur 20 dan pasal 21 merupakan seperti berurutan. Karena Mazmur 20 diangkat oleh Daud sebelum dia pergi berperang. Dan setelah dia pergi berperang dan mengalami kemenangan, Mazmur 21 dinaikkan. Saudara, ada banyak hal yang indah dari Mazmur 21. Mulai dari ayat pertama sampai terakhir ada banyak mutiara-mutiara hikmat yang Tuhan taruh. Tapi pada hari ini saya ingin fokus dengan ayat yang ke-5. Mazmur 21 ayat yang ke-5. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, ada doa Daud di Mazmur ini yaitu meminta hidup. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan begini, he asks life from you. Dia meminta kehidupan daripadamu. And you give it to him, dan Tuhan mengabulkan. A long life forever and ever. Jadi yang menarik bahwa ketika Daud berdoa meminta hidup dan Tuhan menjawab, ternyata bukan cuma hidup yang Tuhan berikan, tetapi melainkan a long life forever and ever. Jadi ternyata dalam terjemahan Inggris versi yang lain juga mempunyai kemiripan bahwa ketika Daud meminta hidup yang diberikan Tuhan bukan cuma hidupnya, tetapi berlangsung terus, cukup berkepanjangan. Dalam bahasa Indonesia dituliskan dengan kata umur panjang. Nah, kata hidup yang dimaksud di dalam ayat ini bukan sekedar tidak mati, saudara. Bukan sekedar bebas dari penyakit, tetapi pada waktu saya membaca, pengertian asli dari kata hidup ini adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh. Saya percaya yang dimaksud bukan cuma sekedar tidak mati, umur yang panjang. Kalau umur panjang tapi sakit-sakitan, saya percaya itu juga bukan seperti hidup. Atau umur yang panjang tapi hidup banyak mengalami penderitaan, banyak problem, anak-anak hancur, gak karu-karuan semua, saya percaya itu juga bukan hidup. Jadi di dalam bahasa aslinya punya pengertian kayak vigorous life, itu kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang baik, kehidupan yang benar-benar penuh dengan berkah, ya sehat, ia diberkati, damai sejahtera, bahagia, semua keluarga juga diberkati. Itulah kehidupan yang diminta oleh Daud. Saya percaya itu juga yang kita minta. Dan yang amazing, Tuhan bukan cuma menjawab itu, tapi plus-plus. Saya diingatkan sebuah ayat firman Tuhan yang mengatakan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita minta dan kita doakan. Pagi ini percayai saudara bahwa kita punya Tuhan tuh yang suka memberi nilai plus. Kita punya Tuhan yang suka memberi lebih. Kalau kita minta A, Tuhan kasih A plus plus plus. Kalau kita minta sesuatu, Tuhan kasih lebih. Karena Tuhan dikatakan bahwa bagi dia yang mampu memberikan lebih dari yang kita doakan dan lebih dari yang kita minta. Saya teringat ketika Daud meminta hidup seperti ini.
bukankah Tuhan sangat mau menjawab doa seperti ini? Menurut saya Tuhan sangat mau untuk menjawab doa seperti ini. Jadi kalau saudara berdoa meminta, Tuhan kasih aku hidup yang seperti yang diminta oleh Daud, di mana anak-anak semua diberkati, keluarga jadi berkat, happy, bahagia, damai sejahtera. Saya yakin Tuhan sangat mau menjawab. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, bukankah itu yang menjadi tujuan utama Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia? Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, bukankah ini juga yang diminta oleh Daud? Bukan cuma sekedar hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lagi-lagi kita melihat satu konfirmasi, bukan cuma Tuhan mau kasih saudara dan saya hidup, tetapi Tuhan mau memberikannya dalam segala kelimpahan. Nah, saya melihat bahasa Ibraninya maupun bahasa Yunaninya, pengertian hidup yang dimaksud di sini kalau di dalam Perjanjian Baru dengan memakai kata zoe. Zoe, saudara. Nah, zoe itu punya pengertian apa? Nah, kalau kita lihat ada beberapa makna dari zoe. Maknanya antara lain adalah hidup yang penuh dengan prosperity, prosperous life. Nah, itu jelas sekali pengertian zoe, saudara. Prosperous life. Nah, pengertian yang lain dari zoe adalah hidup yang penuh dengan vitalitas. Kalau saya menangkap hidup yang penuh dengan vitalitas, berarti hidup yang penuh dengan berkat kesehatan, hidup yang penuh dengan kondisi kesehatan yang luar biasa. Ini yang saya tangkap, saudara ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan datang untuk memberi hidup, bukan cuman panjang umur. Saya percaya kalau panjang umur tapi pikun, apalagi demensia, saudara, itu ngenes sekali ya, nggak kayak hidup. Tapi Tuhan memberikan hidup kelimpahan, vitalitas, hidup yang excited, hidup yang aktif, hidup yang prima, itu terjemahan dari Zoe. Nah, pertanyaannya begini, saya menemukan satu translation yang menarik, yaitu dari terjemahan NLT, New Living Translation ya. Waktu saya melihat dari NLT Translation dituliskan begini, Tuhan itu, aku datang untuk a rich and satisfying life. Aku datang untuk memberikan hidup yang rich, itu kita tahu, kaya, dan satisfying. Satisfying itu memuaskan. Jadi Tuhan itu datang memberikan kehidupan yang memuaskan. Saya percaya bahwa ini artinya dalam banget ya kata memuaskan. Ya seperti yang saya bilang, bukan cuman panjang umur, tapi kalau diwarnai dengan demensia, saudara bisa bayangkan ya, ketika saya belajar banyak tentang orang-orang yang senior, orang-orang tua, salah satu penyakit yang cukup banyak menyerang orang-orang tua itu adalah demensia. Dan yang mengerikan itu demensia itu tidak ada obatnya. Jadi yang bisa dilakukan adalah pencegahan. Karena sekali orang sudah kena demensia, itu sudah tidak ada obat untuk menyembuhkan. Nah, demensia yang parah itu sampai lupa bahwa dia itu sudah punya istri, punya anak. Demensia yang parah bisa sampai lupa keluarganya sendiri, itu sangat mengerikan ya saudara. Saya pernah ketemu orang seperti itu, serem. Ada seseorang yang dia mengidap demensia kira-kira sejak 1 tahun dia berhenti bekerja, kemudian dia mulai demensia.
Dia tahu yang namanya gunting. Ketika dia disodorin gunting, dia ditanya, ini apa? Gunting. Tapi dia tidak tahu gunting itu untuk apa dan bagaimana cara memakainya. Nah, saudara bisa membayangkan seremnya kehidupan demensia seperti ini. Jadi walaupun umur panjang, tapi kalau demensia seperti ini ngeri. Ada orang-orang yang demensia, dia merasa bahwa dia merasa bahwa dia itu sebagai seorang aktor atau aktris. Jadi dia betul-betul bisa menjadi seperti kepribadian yang lain, bukan pribadi ganda, tetapi itu yang terjadi pada banyak faktor. Nah, Anda bisa membayangkan kehidupan kayak apa kalau seperti itu sekalipun panjang umurnya sampai 90 tahun. Aduh, serem juga ya. Nah, Yohanes 10 ayat 10 dalam NLT Translation dituliskan kehidupan yang rich and satisfying. Nah, saya beberapa waktu ini sedang banyak belajar tentang Yohanes 10 ayat 10 ini. Jadi sebetulnya ini bisa dibagi dalam beberapa session. Nah, pagi ini yang saya mau bagikan simple. Saudara, gimana sih kita bisa mendapatkan kehidupan yang rich and satisfying, kehidupan yang berkelimpahan seperti yang Yesus mau dalam Yohanes 10 ayat 10. Saya tergerak untuk membaca dari Ibrani pasal 12. Kita melihat dari Ibrani pasal 12, saudara ya. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, salah satu yang mau saya bagikan hari ini, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang rich and satisfying, yang berkelimpahan. Salah satu hal adalah ikuti pertandingan yang memang diperuntukkan bagi kita. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 1 menuliskan gini, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, berbeda dengan perlombaan yang umumnya saudara lihat, misalnya lomba lari. Di dalam perlombaan yang umumnya kita lihat adalah kita bersaing dengan pelari yang lain, lalu berlomba siapa yang menang duluan. Siapa yang menang sampai garis akhir duluan. Itu perlombaan di dunia. Nah, perlombaan di dalam Tuhan tidak seperti itu. Perlombaan di dalam Tuhan, kita bukan bersaing dengan siapapun yang lain dan cepet-cepetan sampai garis akhir. Tapi perlombaan di dalam Tuhan itu unik, yaitu gini, setiap orang punya track perlombaan masing-masing. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan pelari yang lain. Tidak bisa dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Saya baru mengerti tentang perlombaan ini beberapa tahun yang lalu bahwa tracknya orang Kristen di dalam kehidupan mengiring Tuhan itu track pribadi. Masing-masing track lomba itu beda satu dengan yang lain dan kita nggak bisa ngelihat ke kiri ke kanan untuk menilai kita udah menang atau enggak. Itu yang dimaksud dari ayat 1.
perlombaan yang diwajibkan bagi kita masing-masing sebetulnya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan kita tidak pernah boleh mengcompare dengan pertandingan atau perjalanan hidup orang lain. Salah satu hal yang membuat kita nggak bisa menikmati hidup, salah satu hal yang membuat kita tidak bisa mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan bilang adalah kita selalu compare pertandingan kita dengan pertandingan orang lain. Kita selalu membandingkan. Yang bikin stres karena kita selalu melihat hidupnya orang lain. Contohnya, ketika kita melihat orang lain hidupnya enak, disitulah awal kita mulai merasakan jealous, iri. Ketika kita melihat orang lain kok doanya dijawab, kenapa masalah ini muncul? Karena kita comparisonnya selalu dengan orang lain. Jadi kita merasa orang itu tidak pelayanan tapi doanya dijawab, orang itu tidak pelayanan tapi hidupnya kok enak, kita pelayanan tapi hidupnya kok enak. Karena kok tidak enak? Karena kita selalu compare track kita dengan track orang lain. Padahal salah satu prinsip yang kita harus sadari di dalam perjalanan kekristenan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa mengalami soyi, supaya kita bisa mengalami hidup kita tuh menikmatinya luar biasa, maka hal yang penting yang harus saudara dan saya ingat, jangan pernah kita membandingkan dengan perjalanan orang lain. Kita harus menjalani perlombaan kita sendiri. Saudara, ada sebuah film yang terus terang sangat memberkati saya. Saudara percaya bahwa banyak sekali ya sebetulnya film-film itu yang mengajarkan nilai-nilai. Misalnya kita tahu film tentang War Room, kamar doa. Itu film Kristen banget, jadi kita belajar nilai-nilai banyak hal dari situ. Ada banyak film-film yang terutama film-film animasi ya, yang seringkali menjadi pelajaran bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan bagi kita. Nah, ada beberapa waktu yang lalu saya dikasih lihat satu film yang pada waktu saya ke Surabaya, tempo hari saya pengen lihat film itu, tapi suami saya bilang, ngapain lihat film gitu, yaitu Puss in Boots ya. Jadi kucing yang terkenal tuh ya, Puss in Boots. Saudara, saya kaget sekali film itu mencelikkan saya. Ada satu adegan di mana di situ ada tiga karakter, salah satunya karakter utama kan Puss in Boots. Dan karakter yang lain itu ada yang pacarnya Puss itu yang namanya Kitty, dan ada satu lagi teman mereka seekor anjing namanya Burrito. Ini anjing tapi kepengen jadi kayak kucing. Jadi dia meniru copy paste gaya hidupnya kucing. Tapi anjing ini lucunya banget luar biasa. Nah, di dalam film itu diceritakan bahwa mereka itu dalam perjalanan untuk menemukan wishing star atau bintang jatuh yang konon katanya apapun yang mereka minta kalau ketemu bintang itu akan mereka dapatkan. Nah, Puss punya target, Kitty punya target, tapi Burrito tuh nggak punya target apa-apa, dia cuman kepengen bareng sama temennya. Nah, satu kali mereka menemukan sebuah peta ajaib, karena peta itu yang bisa menunjukkan kemana menemukan wishing star. Pada waktu peta itu dibuka, nah peta itu ternyata kalau dipegang oleh Puss, peta itu akan langsung menunjukkan jalan yang akan dihadapi oleh Puss itu kayak apa. Pada waktu dipegang oleh Kitty, mereka akan langsung tahu jalan yang akan dihadapi Kitty itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada peta seperti itu, saudara, wah, saya percaya kita akan suka. Kita langsung pegang peta itu, dibuka, langsung kita tahu jalan kita ke depan bakal kayak apa.
enak enggak, liku-liku enggak, susah enggak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ketika Push dan Kitty menekan, menyentuh peta itu, maka keluar vision atau penglihatan bahwa jalan yang akan mereka hadapi ke depan seremnya minta ampun. Mereka harus melewati api, mereka harus melewati gunung meletus, mereka harus melewati lautan belerang. Jadi jalannya ditunjukkan tuh serem. Tapi pada waktu Burito yang menekan, menjamah peta itu, keluar gambarnya. Gambarnya gini, kebun mawar, taman permen. Mereka berdua heran, kok enak banget sih jalan kamu? Itu yang mereka lihat. Kok enak banget sih jalan kamu? Singkatnya, akhirnya mereka menyuruh si anjing itu Burito yang mimpin. Karena mereka mau pakai jalannya Burito, kok enak. Bukankah ini yang kita sering alamin ya, saudara? Kita tuh melihat orang lain gitu itu gini, kok enak ya orang itu nggak pernah susah, lahir langsung papa mamanya kaya, habis lulus kuliah langsung disiapin kerjaan, enak semua. Kok jalanku nggak bisa kayak gitu? Saudara ada nggak kenalan-kenalan yang saudara tuh kalau ngelihat hidupnya tuh kayak enak terus, betul nggak? Kayak enak, kok kayak nggak susah kayak kita ya. Saya kalau ngelihat ada orang, kok enak ya, dia lahir di keluarga kaya, terus kemudian hidupnya kok mulus terus, kuliah di luar negeri, sedangkan saya lahir di tengah keluarga yang kurang mampu, kuliah juga kembang kempis, antara nasib bisa neruskan atau enggak, harus dari SMP berjuang cari kerja, kalau enggak bisa sekolah, terus kemudian harus mati-matian berjuang, kemudian belum bisa mimpi untuk sekolah ke luar negeri. Jadi saya tuh melihat habis kuliah selesai pun juga harus kerja banting tulang. Sedangkan orang itu kok enak ya, habis kuliah langsung sudah disiapin semuanya sama papa mamanya. Sudah ada pabrik yang sudah jalan, tinggal kelola. Ada orang-orang gitu yang jujur kadang kita melihat gini, enak ya jalan hidupnya. Itu rupanya yang ditunjukkan sama film itu. Tapi ternyata yang menarik, Bapak Ibu, ketika mereka menjalani jalan yang mereka pilih, yaitu mengikuti pimpinan jalannya Burito, jadi si anjing itu yang disuruh mimpin. Karena kalau anjing itu yang mimpin, nanti ketemunya taman permen, kebun bunga. Jadi jalannya kok enak-enak gitu. Setelah diikutin, ternyata apa yang ada di dalam taman permen, kebun bunga, itu banyak challenge-challenge, tantangan-tantangan yang tidak kalah sulitnya. Tidak kalah sulitnya. Misalnya, bunganya itu ternyata bunga raksasa, saudara. Dan bunga raksasa ini hidup seperti binatang, yang artinya mereka bisa melahap, saudara. Mereka bisa memakan orang, istilahnya diceritanya begitu. Jadi pada waktu saya nonton film ini, yang saya tangkap itu gini, iya ya, kita itu seringkali iri ngelihat jalan hidupnya orang. Tapi, saudara, percayakah bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau? Tetapi sesungguhnya kalau kita masuk di dalamnya pasti juga ada kesusahannya sendiri yang kita tidak pernah lihat. Kita mungkin ngelihat dari luar, orang itu hidupnya kok enak. Tapi saudara dan saya tidak akan pernah tahu bahwa di dalamnya juga ada banyak tantangan. Nah, pagi ini saya ingin mengingatkan agar kita bisa mengalami hidup yang indah, hidup yang seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan kasih. Kita harus belajar untuk mengerjakan dengan terbaik setiap perlombaan yang ada bagi kita masing-masing. Jangan pernah kita compare dan bandingkan dengan orang lain. Di Alkitab ada cerita tentang anak sulung dan anak bungsu. Yang terjadi pada anak sulung,
Ketika adiknya pulang, lalu bapaknya membuatkan pesta, anak sulung itu langsung iri, stres. Kenapa? Dia bilang, sekian lama aku tinggal bersama bapak, tetapi satu kali pun bapak tidak pernah membuatkan pesta untukku. Yang dilihat karena satu event, bahwa anak bungsu dibikinkan pesta, habis minggat, kok enak dibikinkan pesta. Padahal kalau seandainya anak sulung itu disuruh milih, saya percaya kalau Anda sudah tahu the end of the story, akhir ceritanya, saya tetap yakin saudara tidak akan mau memilih jalan yang dilewati anak bungsu. Betul ya? Kelihatannya enak di awal ngambil warisan di depan. Tapi Anda lihat perjalanannya, saudara sampai harus makan ampas babi, ampas buat makanan babi. Kalau saudara ditanya, disuruh milih, at the end of the story, Anda tahu ceritanya gitu, saudara milih mana? Saya tetap yakin walaupun dia sempat ngicipi warisannya duluan, tapi saudara akan tidak mau milih jalan yang dilalui anak bungsu. Alkitab tidak pernah menuliskan berapa lama loh. Tapi saya percaya it will take years, bisa mencapai tahunan. Karena warisan sedemikian banyak, habis, itu bisa mencapai beberapa tahun. Nah, Anda bayangkan selama beberapa tahun hidupnya mengalami kehampaan. Mungkin dugem, tapi waktu dia susah, saya percaya kan nggak langsung makan ampas makanan babi. Dia pasti mungkin sempat kerja jadi pembantu, dia harus jadi kuli untuk dapat makan, sampai akhirnya dia tidak dapat kerjaan, sampai akhirnya dia kekurangan, sampai akhirnya dia harus makan makanannya babi. Kalau kita disuruh milih, saya yakin kita tidak mau milih jalan yang dilalui oleh anak bungsu. Kalau kita bisa melihat ke belakang, maksudnya dalam arti kita tahu akhir ceritanya, kita akan tetap memilih jalan yang dilewati anak sulung. Karena selama itu dia enak loh saudara. Dia hidup tinggal di rumah bapaknya, tidak pernah kekurangan. Tidak pernah harus sampai makan makanan ampas babi, saudara. Itu yang saya maksud. Seringkali kita itu melihat kehidupan orang lain, itu yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Seringkali kita melihat dan iri dengan orang lain, padahal dia itu punya kesusahannya sendiri. Kita iri, kok enak ya orang itu doanya kok dijawab, padahal tidak pelayanan. Itu yang saudara lihat itu cuma dari satu poin. Padahal saudara dan saya tidak pernah tahu. Dia juga punya kesusahan yang lain, yang kalau boleh sama-sama disodorkan, mungkin kita akan berkata, kok lebih enak aku ya daripada dia. Dia memang sih di area ini doanya dijawab, tapi di area yang lain kok serem juga hidup yang dia alamin. Saudara, itu yang saya maksud, bahwa yuk kita belajar supaya hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu betul-betul kita bisa menikmati. Mari hari ini kita jangan membandingkan dengan perjalanan kekristenan orang lain, dengan perjalanan doa orang lain. Karena perjalanan doa orang lain itu punya kesusahannya masing-masing. Kalau kita cuma melihat dari satu sisi, kita iri. Itu yang membuat Kain membunuh Habel. Karena dia selalu ngelihat jalan hidupnya Habel. Kok kayaknya enak, persembahannya diterima. Saudara, dia tuh yang selalu dilihat adalah dia compare dengan orang lain. Nah, mari hari ini, mungkin saudara melihat, kadang-kadang kalau saya melihat misalnya kehidupan ekonomi orang lain, kadang saya juga bisa iri. Akhirnya stres, akhirnya susah hati. Saudara, mari belajar percaya bahwa kita tuh punya track yang ditentukan oleh Tuhan, di mana kita harus berlomba di dalamnya. Dan saya percaya begini, di dalam track kita pun ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Saudara, saya punya seorang kenalan yang umurnya 55 tahun lebih. Dan saudara, terus terang saya tuh kaget karena nanti sebentar lagi dia datang ke Perth karena dia sedang di-endorse. Umurnya 55 tahun lebih. Saudara, kalau Anda
ketemu sama beliau, ketemu sama dia, saudara dan saya pasti sepaham bahwa secara kecantikan dibilang ya nggak cantik-cantik gimana. Karena dalam pikiran saya kalau endorse itu kan gimana gitu. Jadi saya melihat umurnya tuh 55 tahunan. Terus kemudian dia itu kalau kita melihat dia dari dekat, kita akan melihat faktor-faktor penuaan itu udah mulai kelihatan. Walaupun dia sangat perawatan dan sebagainya, tetapi umur itu rupanya nggak bisa dikalahkan soal itu. Yang membuat saya heran, itu kan kelihatan berumur, tapi yang membuat saya heran, endorsementnya dia itu banyak sekali. Dia ini laris sekali di endorse orang. Dan Anda jangan pikir endorse-nya itu untuk produk-produk untuk orang tua. Enggak loh saudara. Endorse-nya itu untuk hotel, untuk travel, untuk banyak macam saudara. Dan untuk pakaian, untuk kosmetik. Saya tuh melihat begini, ngobrol sama teman saya yang sama-sama kenal. Dia itu bilang, heran aku ya C. Dari sekian banyak loh yang lebih muda. Yang cantik-cantik juga banyak. Tapi kok bisa di endorse-nya itu ke dia kok laris banget. Dia beberapa waktu yang lalu di endorse company, lalu dibawa ke Dubai. Jadi di endorse untuk satu produk, dia semuanya dibiayain baik dengan tiket maupun akomodasi, semuanya dibiayai. Dia di endorse ke Eropa, dia di endorse ke Amerika, dia di endorse di mana-mana deh. Dan besok ini dia di endorse oleh sebuah perusahaan travel ke Australia. Satu yang saya tangkep ya, dia anak Tuhan, dia cinta Tuhan luar biasa. Saya dan teman saya tuh geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Sedangkan kita yang lebih cantik, yang banyak yang lebih muda, nggak di-endorse. Tapi orang ini kok lari sekali di-endorse. Akhirnya kita menangkap satu hal begini, Bapak Ibu. Kita menangkap tiap orang tuh punya rezekinya sendiri-sendiri. Kita tuh sampai ngambil kesimpulan tiap orang tuh punya rezekinya sendiri-sendiri. Setuju enggak Bapak Ibu? Tiap orang tuh punya portionnya, punya blessingnya sendiri-sendiri. Karena itu saudara, hari ini saya mengajak supaya kita tuh bisa belajar menikmati hidup. Mari kita jalanin track yang kita punya dan jangan pernah compare sama orang lain. Orang lain tuh pasti punya kesusahannya sendiri dan tantangannya sendiri. Tapi percayalah di dalam track yang kita jalani, mungkin kelihatannya track kita kok serasanya lebih tidak enak daripada tracknya orang lain. Tapi percayalah ada Tuhan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan ketika ada penyertaan Tuhan, percayalah ada favornya sendiri-sendiri untuk masing-masing orang. Ada rezekinya sendiri-sendiri untuk setiap orang. Saudara percaya setiap orang sudah punya jatah. Saya berdoa seperti yang kemarin saya katakan, kalau kita mengandalkan pada Tuhan, maka kemana tanah kita injak, tanah kemana yang kita injak akan berubah menjadi tanah yang permai. Sebab bagian yang diukurkan, tali pengukur akan jatuh ke tanah yang permai bagi saudara dan saya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita jalani setiap trek kita dengan ucapan syukur, kita jalani setiap trek kita, nggak perlu pakai melihat orang lain. Sebab ketika kita melihat orang lain, kenapa mereka lebih enak dan dijawab doanya, kita akan iri dan kemudian kita akan kecewa dengan Tuhan. Saudara, seseorang pernah membuat quote seperti ini, namanya Mae West. Dia membuat satu quotation seperti ini, you only live once, but if you do it right, once is enough. Kamu itu cuma hidup satu kali. Tetapi kalau kita bisa menjalaninya dengan benar, maka satu kali itu sebetulnya sudah cukup. Saudara, saya baru pagi ini pas tidak sengaja kebuka sebuah berita meninggalnya seorang hamba Tuhan. Tidak tahu, saya belum cross check lagi, tapi saya melihat di YouTube
seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal yaitu T.D. Jakes itu meninggal dunia. Banyak sekali khotbah-khotbahnya dia memberkati saya, dan saya cukup merasa kaget juga ketika mendengar itu. Dan yang saya tangkap ketika saya melihat berita itu, saya cuma berharap begini, bahwa saya berdoa bahwa ketika kita waktunya nanti dipanggil Tuhan, saya berdoa kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku sekarang mendapatkan mahkota. Bagaimana kita bisa melakukan pertandingan dengan baik? Jangan compare dengan pertandingan orang lain. Mari kita lakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya, dengan melakukan yang terbaik, dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita ambil perjamuan, kita siapkan hati untuk tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar pagi ini kami percaya bahwa setiap kami punya panggilan masing-masing. Setiap kami punya track yang harus kami jalanin. Mungkin track kami adalah sebagai seorang ibu rumah tangga, yang juga sebagai seorang istri yang mensupport suami di dalam pekerjaannya. Tuhan, ajarin kami untuk melakukan dan menjalani pertandingan kami dengan terbaik. Mungkin kami dipanggil sebagai seorang pemuji. Ajari kami untuk menjalankan pertandingan kami yang terbaik Tuhan, dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya di dalam segala keterbatasan, ada Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Terima kasih untuk tubuhmu yang dipecah buat kami. Engkau juga telah menjadi sebuah teladan yang luar biasa, bahwa Engkau melakukan pertandingan yang Tuhan kerjakan dan melakukan terbaik, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat, karena Engkau mengakhiri dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu yang dipecah buat kami. Kami percaya saat kami makan roti ini, kami dihidupkan kembali, kami sehat, kami diberkati. Kami terima dengan ucapan syukur, dalam nama Yesus mari kita makan dengan iman. Haleluya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darahmu yang tercurah buat kami. Saat kami minum anggur ini, kami percaya kami telah dilepaskan, dimerdekakan dari segala kutuk, dan kami didamaikan menjadi milik kepunyaanmu. Kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Bapa buat kebaikan dan kasih karuniamu. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.